saya sebagai anak muda yang tentunya adalah perwakilan anak muda yang memahami bahwa ada kebutuhan-kebutuhan anak muda yang memang harus disampaikan kepada pemerintah. Nah, jadi terkhususnya kalau pandangan pribadi banyak saya melihat di pendidikan usia dasar. Nah, itu menurut saya memang harus diperkuat di situ karena itu salah satu cara kita untuk meningkatkan kualitas manusia sendiri terkhususnya di provinsi kita ini, Bang. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bang Nur Podcast hari ini hadir dengan Storypreneur. Kita mengundang tamu spesial. Beliau muda, beliau seorang pengusaha, beliau seorang politisi juga. Ada Bang Niki Lauda Haryona. Apa kabar ya, Bang? Alhamdulillah sehat, Bang. Sehat, Bang. Alhamdulillah. Bang, lagi sibuk apa nih saat sekarang ini nih, Bang? Sekarang ini kalau saya sendiri sedang sibuk ya karena ini kan lagi tahun politik ya, Bang. Ya, jadi Bang, kita lagi aktif di kepartaian saat ini. Oke. Sebelum teman-teman mungkin saya akan sedikit bacakan profil Bang Niki. Alhamdulillah beliau lahir di Kota Padang pada tanggal 22 Januari yang tahunnya insya Allah masih muda lah ya. Dan pengalaman kerja sekarang beliau sebagai co-founder di Wastelab Indonesia dan juga di Pitchbus Digital Agency. Untuk pengalaman organisasi, Bang Niki sekarang sebagai Ketua DPC P3 Kota Padang ya, Bang ya? Ya. Dan Badan Pengurus Pusat HIPMI. Oke, Bang, ini kita mungkin agak di awal ngobrol tentang bisnis, Bang, tentang usaha ya, Bang. Ya. Saat sekarang ya teman-teman mungkin ada yang sedang kuliah atau ada yang baru tamat kuliah nih, Bang. Ya mereka mungkin bingung setelah itu mau kemana nih. Baiknya apakah ketika kuliah mereka ya usaha juga, melakukan usaha juga, atau nanti setelah mereka tamat kuliah mau jadi PNS atau mau buka usaha nih, Bang. Mungkin dari Abang bisa di-sharing gimana nih, Bang, pengalaman Abang? Ya, kalau pengalaman saya, Bang, dulu waktu masih kuliah. Jadi pertama kali mulai usaha itu sebenarnya waktu kuliah semester 3 waktu itu, Bang. Oke. Jadi karena melihat di keluarga rata-rata profesinya pengusaha, jadi pas kuliah, coba juga lah gitu. Nah, karena masih mahasiswa dengan segala keterbatasan waktu itu, Bang, kita coba usaha itu konveksi kecil-kecilan. Nah, jadi di kampus saya itu waktu tahun 2009 itu waktu itu, Bang, lagi tren untuk punya clothing brand. Oke. Jadi kalau zaman sekarang kan trennya jadi influencer. Nah, kalau dulu tuh punya clothing brand, anak muda tuh pengen. Tapi saya lihat anak muda itu malas ngelihat kain, malas mikirin desain, tapi pengen punya clothing. Usaha ya? Usaha. Nah, saya melihat itu sebagai peluang. Ya, akhirnya waktu itu kami berdua dengan teman, kita bikin sebuah konveksi yang kita mempermudah teman-teman yang mau punya clothing brand untuk bisa langsung ke produksi. Gitu. Jadi kebetulan saya kan jurusannya komunikasi. Jadi kita udah biasa jualan lah, konsentrasinya dulu marketing kan. Nah, teman saya ini di graphic designer. Nah, kita bikin dulu tuh katalog kain, kita bikinin jasa desain logo dan seluruhnya untuk teman-teman di kampus bagi yang mau bikin clothing brand. Nah, alhamdulillah waktu jalan 2 bulan kita dapat beberapa klien dari teman-teman sendiri, mereka pesen, akhirnya jadi berjalan tuh, Bang, berjalan dengan lancar, alhamdulillah, sampai akhirnya yang paling gongnya itu kita menang di orang tua grup waktu itu. Jadi kita bikin seragam kantor. Itu brand ternama ya, brand besar ya. Waktu itu datang ke kantor orang tua masih umur 20, masih dengan segala kekurangannya kita presentasi, tapi alhamdulillah kita dapat kerjaan di sana. Nah, cuman yang namanya usaha kalau menurut saya, Bang, gagal itu adalah paketnya, Bang. Jadi kalau buat teman-teman yang mau mencoba usaha,
itu gagal tuh udah pasti. Karena tanpa gagal kita nggak pernah tahu apa yang namanya berhasil. Oke. Nah, jadi waktu di bulan sebelum setahun waktu itu, di bulan ke-6 atau ke-7 kita dapat orderan sangat banyak waktu itu. Allah, ya. Tapi karena keterbatasan saya dan teman pada saat itu, teknis, timeline semuanya berantakan, yang akhirnya kita nggak, produksi kita jelek. Achieve, kita berhasil produksi dengan jumlah yang tepat, tapi kualitasnya sangat-sangat jelek. Nah, di situ agak, wah, goyang tuh Bang. Goyang, akhirnya kita memutuskan, udahlah, kita break dulu. Gitu. Nah, di situ. Nah, cuman, alhamdulillah waktu itu saya selalu berpikir, ya ini mungkin bagian dari usaha itu sendiri. Judulnya aja udah usaha, kan? Namanya juga usaha. Jatuh bangun tuh biasa mungkin ya. Bangun tuh biasa, dan dari dulu tuh saya punya prinsip, gagal itu ketika kita berhenti. Jadi kalau kita masih belum berhenti, namanya kita masih usaha. Nah, jadi itulah Bang dulu. Ini kan sekarang udah beda ketika usaha dulu dengan sekarang ini perkembangannya sangat ya lumayan drastis, jauh ya Bang ya. Gimana ketika saya atau teman-teman yang lain usaha yang baik itu seperti apa nih ke depan? Apa yang bagusnya akan kita jalani nih Bang? Mungkin kalau dari saya sebenarnya untuk mencoba usaha itu harus mulai dari yang kecil dulu Bang. Karena kalau kita coba langsung besar, itu tentunya banyak hal-hal yang sangat sulit ya, baik teknis ataupun ketika prakteknya. Jadi bagi saya, jika teman-teman ingin memulai usaha, bisa coba dari kecil-kecilan dulu. Saya punya saudara Bang, sepupu, masih baru kuliah lah gitu. Nah, dia udah coba jualan kecil-kecilan sampai kayak jualan Hot Wheels, jualan perlengkapan kecil-kecilan. Nah, seperti itu bisa teman-teman coba, karena dari hal seperti itu kita bisa belajar, oh ternyata kurangnya di sini, ternyata ini gitu. Jadi ketika kita sudah siap atau kita sudah punya banyak pengalaman, kita juga akhirnya bisa mencoba mengembangkan usaha yang lebih besar. Oke, itu teman-teman sedikit ya pesan ataupun hal-hal baik yang disampaikan Bang Niki untuk di bidang usaha ya Bang ya. Kalau di bidang olahraga gimana Bang? Ada nggak belakang ini ya Bang aktif di olahraga nih Bang? Sekarang ini saya lagi aktif itu di beberapa bidang olahraga. Salah satunya itu pertama bidang e-sport. Nah, e-sport alhamdulillah saya sekarang ini adalah ketua IESPA Sumatera Barat. Jadi itu salah satu organisasi e-sport di bawah Formi. Jadi yang olahraga rekreasi. Resmi ya Bang ya? Resmi. Nah, kami itu kemarin mengirim atlet untuk Fornas Jabar. Alhamdulillah kita dapat silver. Nah, jadi selain di e-sport, saya juga aktif di, kemarin saya lagi sibuk nih, baru diajak gabung sama satu organisasi golf, namanya Golf Kui. Apa nih Bang? Bisa dijelaskan nih Bang? Jadi Golf Kui ini organisasi, komunitas lah. Ini adalah sebuah komunitas baru dan isinya anak muda semua, dan kita mengutamakan persahabatan di sini. Jadi main golf sambil ketawa-ketawa dan buat konten. Gitu. Jadi seru-seruan lah. Ya mungkin ya karena saat sekarang ini di YouTube, di media saat sekarang lagi aktif para konten kreator, para artis menghidupkan kembali ya olahraga yang lainnya seperti kayak tenis ya, kemarin ini ya ada bulu tangkis ya, mungkin dari Abang dari golf, sisi golf ya. Nah, ada di bola ada aktif juga. Untuk bola sendiri baru kemarin Bang kita habis ikut membuka, ada Palapa Cup. Jadi yang menyelenggarakan adalah salah satu anggota DPRD dari P3. Dia sangat peduli dengan olahraga sepak bola. Jadi di kampungnya ada lapangan di dekat Lubek situ. Nah, kita ikut dalam pembukaannya kemarin. Alhamdulillah. Jadi selain pengusaha juga aktif, alhamdulillah aktif di olahraga. Nah, ini yang ke dunia politik saat sekarang ini Bang. Abang alhamdulillah ikut untuk DPR atau DPRD apa gimana Bang? DPRD provinsi. DPRD. Mungkin bisa dijelaskan di daerah mana atau gimana mungkin Bang? Sekarang ini di Dapil 1 Kota Padang. Jadi dapilnya di seluruh Kota Padang. Bang. Kan ya banyak sekarang anak muda yang terjun ke dunia politik ya Bang sekarang. Apa yang membedakan Abang dengan mereka nih Bang? Apa gagasan atau ide yang bisa mungkin dirasakan manfaatnya bagi yang akan memilih Abang nanti nih Bang?
Oke. Mungkin kita tarik dulu dari politik itu sendiri. Iya. Jadi saya melihat kalau politik itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara masyarakat dengan pemerintah, Bang. Jadi kita hidup di bernegara inilah, Bang. Banyak sekali kebutuhan kita yang berbeda-beda. Ada yang kebutuhannya A, B, C, D, E, dan golongan pun sangat banyak. Iya. Nah, jadi saya melihat itu sebagai tantangan lah untuk saya sebagai anak muda, yang tentunya adalah perwakilan anak muda yang memahami bahwa ada kebutuhan-kebutuhan anak muda yang memang harus disampaikan kepada pemerintah. Nah, jadi terkhususnya kalau pandangan pribadi, banyak saya melihat di pendidikan usia dasar. Nah, itu menurut saya memang harus diperkuat di situ, karena itu salah satu cara kita untuk meningkatkan kualitas manusia sendiri terkhususnya di provinsi kita ini, Bang. Gitu. Biasanya kalau kami sekarang ini, Bang, kami bertemu dengan masyarakat, lalu melakukan dialog. Kira-kira ada kebutuhan apa di daerah sana, dan biasanya saya juga kolaborasi dengan anggota DPRD kota ataupun caleg-caleg kita untuk jadi penyambung kepada masyarakat bahwa apa saja nih kira-kira yang akan dibutuhkan. Jadi dengan data-data itu bisa jadi learning kita untuk kita membuat program ke depannya. Begitu, Bang. Jadi ada daerah-daerah di Kota Padang ini, misalnya daerah nelayan. Nah, tentu kebutuhannya sangat berbeda dengan daerah tani. Ada daerah dagang, seperti kemarin ketika kita ke Lubek, saya sempat ngobrol dengan masyarakat setempat. Saya tanya, daerah sini apa biasanya, Bu, mata pencahariannya? Rata-rata dagang. Oh, berarti kalau di daerah dagang kita tentunya nanti program tidak bisa sama dengan daerah nelayan. Abang, kalau saya lihat tadi juga aktif di Kadin dan HIPMI nih, Bang, ya. Mungkin bisa Bang cerita sedikit ya, hal-hal apa yang bisa di-share ke teman-teman nih, Bang? Oke. Jadi saya dulu itu waktu kuliah, Bang, karena nyambung dari yang tadi, setelah belajar usaha yang akhirnya jadi lebih serius, akhirnya saya tertarik untuk ikut di satu organisasi yang namanya HIPMI. Nah, awalnya dulu saya gabung di BPD HIPMI Sumatera Barat. Nah, di situ saya banyak bertemu lah dengan teman-teman, dengan tokoh-tokoh senior yang lebih hebat lah dari saya. Jadi waktu saya lihat, wah, ini saya mau seperti ini nih. Nah, setelah di HIPMI di Sumbar, akhirnya saya ditunjuklah jadi pengurus pusat HIPMI di zaman waktu itu ketua umumnya Ketum Bahlil, yang sekarang jadi menteri. Jadi di zaman Bang Bahlil itu saya benar-benar merasakan digembleng habis-habisan, karena kalau untuk pemimpin organisasi beliau memang luar biasa, beliau hadir di organisasi. Jadi di situ saya makin merasa bahwa pentingnya organisasi itu adalah kita bertemu dengan banyak orang yang membuat kita termotivasi. Wah, saya nih pengen seperti ini, dan kita juga banyak belajar karena point of view orang, cara pandang orang kan melihat sesuatu itu semuanya berbeda. Nah, di situ kita belajar untuk tidak buru-buru dalam mengambil keputusan. Yang namanya di organisasi itu kan dinamikanya tinggi ya, Bang. Kalau kita terlalu reaktif, pasti kita jadinya gegabah gitu. Nah, jadi di situ saya sangat belajar bahwa dalam berdinamika kita harus lebih tenang, harus melihat bagaimana pandangan dari kiri dan kanan. Nah, setelah di HIPMI BPP, saya 2 kali, Bang, di zaman Mardani Maming, saya juga sempat 1 periode. Nah, setelah itu baru kemarin ketika Munas Kadin, saya diajak untuk jadi tim suksesnya Pak Arsyad Rashid. Yang sekarang ketua ya? Ya, jadi kebetulan karena saya dari Sumatera Barat, waktu itu ditunjuk jadi LO untuk Sumatera Barat. Akhirnya juga semakin bertemu dengan orang-orang yang lebih mature, yang lebih senior umurnya, yang pemikirannya lebih canggih. Di situ saya banyak belajar, dan alhamdulillah sekarang diajak untuk ikut di Kadin Indonesia. Nah, selain itu juga di luar organisasi usaha ya, Bang, saya juga aktif yang di IESPA yang tadi itu kami
beda alam lagi nih Bang. Iya. Kalau di Kadin dan HIPMI kita ketemu sama orang lebih senior, kalau di ESPA kita ketemu sama adik-adik yang aktif di e-sport. Oke. Nah, di situ saya juga inilah sempat membina satu studio streaming soal e-sport. Kita juga pembibitan atlet. Terus waktu itu sertifikasi wasit juga dari Sumbar ada Bang, wasit e-sport bersertifikat ada 2 orang. Nah itu dari kita waktu itu. Yang kemarin pas kita ke Jabar ya alhamdulillah lah luar biasa prestasi mereka. Oke, alhamdulillah. Nah Bang, ini mengenai Bang sebagai politisi nih, kenapa Bang tertarik untuk terjun di dunia ini nih Bang? Jadi waktu saya lihat masyarakat ini yang punya banyak kebutuhan dari golongan yang berbeda dengan berbagai macam kebutuhan, nah saya merasa sebagai keterwakilan salah satu golongan tadi Bang, wah ini kayaknya sepertinya pemuda agak sedikit nih di parlemen, dan saya ingin ikut dan masuk untuk melihat bagaimana apa kontribusi yang bisa saya lakukan di dalam menyampaikan aspirasi masyarakat ya. Oke Bang. Nah mungkin terakhir ada pesan nggak Bang di teman-teman muda yang mau merintis usaha mereka, ada hal-hal yang mungkin disampaikan Bang? Mungkin buat teman-teman yang ingin mencoba usaha, pertama kalau ada ide langsung coba aja. Iya. Karena saya ingat Ketum Bahlil pernah bilang ke saya bahwa nggak usah, kita tidak usah terlalu pikirkan modal dulu. Kalau kita sudah punya ide, pasti akan ada jawaban. Gimana cara modalnya Bang? Kalau uang aja kita nggak ada gitu. Kalau ide kita bagus dan matang, kita bisa kolaborasi dengan teman. Karena saya sendiri di usaha utama saya tidak sendiri Bang. Saya kolaborasi dengan satu teman saya punya partner. Jadi kita bisa menutupi kekurangan itu. Jadi kita kuat di perencanaan, mungkin ada teman yang kuat di permodalan, atau kita bisa berdua juga mencari permodalan. Banyaklah halnya. Atau kalau ternyata memang masih stuck di situ, kecilkan skalanya. Kita kesampingkan ego kita dulu, kecilkan skalanya, coba yang kita bisa. Yang penting coba dulu, karena di usaha itu kan nggak ada rumus sukses Bang. Iya betul. Rumus yang menjadi sukses itu semuanya cuma mencoba terus sampai di satu titik berhasil gitu. Boom ya. Boom gitu. Jadi buat teman-teman, coba dulu aja. Kalau bahasa sekarang gasken. Iya betul. Nanti kalau misalnya ada terbentur kita belok terus gitu. Yang penting ketika kita belum berhenti mencoba, kita belum gagal. Itu namanya kita masih usaha gitu. Sip, oke. Nah jadi ya jangan takut kalah atau jangan takut ada hal-hal yang menghalangi. Pastinya bisa belok kiri, belok kanan ya Bang ya. Ya betul. Nah, ini terakhir yang di Abang bagi sebagai politisi, ada yang mau Abang sampaikan nggak ke masyarakat atau teman-teman yang lain nih, Bang? Untuk teman-teman, terkhususnya ke anak muda, sebagai anak muda kita harus melek dengan politik, karena di dalam hidup ini semuanya tersangkut dengan politik. Jadi pelajari politik, ikuti, karena seluruh keputusan yang ada itu adalah produk dari yang kita pilih. Gitu. Jangan takut, jangan anti lah ya. Jangan anti dengan karena politik. semua ya kita di pemerintahan pasti akan bersangkutan dengan politik tersebut. Oke. Bang, terima kasih sudah hadir Bang. Insya Allah semoga bisa menginspirasi teman-teman apa-apa yang kita sampaikan hari ini. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.